Dapat. Amel, gimana sih ngomongnya? Amel. Gimana sih? Gak usah jawab, gak usah jawab. Oh, nggak usah jawab Kalian ya? jawab di hati. Aduh, Jawab di buat hati. stop share dulu deh. Bukan jawab ya. Ingat ya, kalian bukan jawab, tapi kalian yang tulis sendiri. Skor masing-masing. Oke, ya. Oke. Karena kita orangnya banyak, Tulis kalau gimana jawab semua binatangnya? berantakan. Pemburuannya, Binatangnya apa? cari buruannya. Dari buruannya ada di mana tuh? Skor masing-masing. Oke. Mana? Terus tulisnya di mana? Tulisnya di hati kamu. Di baju, Mel, di baju. Oke? Oke, siap. Siap Next, yang semuanya. ketiga ya. Tunggu, belum. Jawabannya dong, Oh, jawaban. belum, Ya, belum. belum ada Oh, jawabannya. jawabannya ya, jawabannya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ye, betul, Oke. betul. Tolong jujur ya. Kalau Benar, benar jujur. benar ya. Kalau salah Jujur, salah ya. Oke. jujur. Oke, siap. Siap soal ketiga. Di mana bola sepaknya? Tolong Elina hitung. 1, 2, 3, 4, Lu juga nih. 5, Bola 6, sepaknya di mana? 8, 9, 10. Ya, Waduh, ini oke. berat nih. Ini Oh, ada, ketemu. jawabannya. Ye. Ini nggak Jangan langsung jawab lihat kan ya dulu sih ya? baru ngomong ketemu ya. Ketemu. Oke. Gereng. Oke ya. Oke, siap. Pertanyaan keempat. Ini Siap, aku ya. pakai stopwatch nih. Ya. Elina, lu tunjukin stopwatch-nya, tunjukin. Oke ya, Iya. oke, siap. Oke. Gini deh, Kan kita Elina. boleh gambar ya? Boleh gambar di sini. Ini nggak langsung jawab kan, Ci? Ditulis dulu kan? Betul sekali ya. Oke. Jadi Elina, biar kita kasihan lah sama mereka, jangan 10 detik. Jadi 11 detik aja ya. Boleh. Ya, oke. 1 detik. Ya. Satu Oke, detik sekarang doang. soal selanjutnya Detik, Mbak. siap-siap. Oke. Setelah saya bacakan soalnya, Mbak, lihat dede dulu, Mbak. Saya mau ikut, Mbak. Stopwatch langsung dihitung. si Yeni suruh mbaknya bantu maksudnya. Oke. Enggak, liatin dede. Babynya yang dibantu sih. Oke, siap. Soal berikutnya. Ada berapa ekor tikus dalam gambar ini? Ya, silakan Elina 11 detik. 1, Iya. 4, 5, Dua kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tet. Ya, oke, stop. Jawabannya ada 2 ekor. 2 ya? Oke. Nah, Ya. dari mana? Yang jawab 1. Oke, mundur teratur ya. Oke, sekarang 2 lanjut. benar. Lanjut ya. Soal Lanjut. berikutnya. Lanjut. Apa yang salah dari gambar ini? Ya, Elina 11 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, stop. 9. Oke. Ini gampang ya, kalau nggak bisa pukul pantat. Ya, oke. Tahu? Amin. Amin. Jayo. Oke, lanjut. Next pertanyaan. Oke, jangan saling menjatuhkan satu sama lain ya. Oke, Ya. lanjut. Temukan kismis di dalam tumpukan biji kopi ini. Ya, ini Denis harusnya bisa ya. Udah ketemu. Kismis. Oke. Udah ketemu. 6. 7, Nggak usah, udah 15. Ganti. 9. Udah 5 detik udah. Udah, bye-bye. Oke. Ganti. Ternyata bukan kismis, tapi tai kambing. Ya, oke. Harus tanya Dennis itu kismis atau bukan. Lanjut. Oke, temukan permen lollipop di gambar ini. 11 detik mulai dari sekarang. Ya, lanjut. El. Iya, ketemu. Udah, bye-bye. Ganti. Ya ampun. Sombong kali itu. Siapa itu? Gua aja nih. Sombong lu ya. Oke. Stop. Sudah. Oke. Mana yang Lollipop di bawah. Oke. Bawa di kiri, mana? bawa kiri. Di bawah. Ya. Yes. Kalau salah tolong ngaku salah. Oke ya. Terus bagaimana sih? Oke. Lanjut. Ini kita ketik atau gimana sih? Itu dalam hati aja, Mel. Catat sendiri, Mel. Lu catat sendiri. Sendiri ya. Kejujuran dalam hati lu. Kalau benar dapat 1. Oke, lanjut. Sudah. Sebelum gua mute semua orang. Sudah ya. Oke, lanjut. Next question. Ada berapa? Sorry.
ada berapa orang yang datang ke rumah, jadi ada berapa tamunya. Ibu ini nggak terhitung ya. Ada berapa tamu yang datang? 11 detik. 2, 3, 4, Tentu nggak ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bye. Bye, oke. Oke, tunggu ya. Tahu. Tunggu ya, gue penasaran. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang datang. Yang tahu Enggak. kirim. Enggak. Yang Kirim tahu satu. tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang datang. Si Yenling bilang Enggak. satu. Nggak ada yang Satu. datang. Siapa tuh yang Satu, bilang piring satu. Yenling? Satu. Piringnya satu. Piring satu. Salah. Mana gambarnya nggak kelihatan? Mana? Oke. Yang datang ada 2 orang ya. Oh iya lu. Oke. Ampun. Oke, HP-nya Asik diputar. ya. Oke, ya oke. Lanjut. Kayaknya soal terakhir ya. Gua ya. Oke, kesempatan terakhir. Orang. Siapa yang menunggu di pohon? Aduh, serem amat. 1, Oh, Kucing, udah, ada udah, kucing. ganti. Matiin, Ada matiin. kucing. 5, Ada kucing. 6, 7, Kucing. 8, 9, 10. Jangan dijawab, udah tahu. Parot. Oke. Jawabannya bukan Angel yang nunggu di pohon ya. Oh, satu. Kucing Gorila. siapakah ini? Kucing. Ada kucing gitu ya. Oke. Sudah. Sekarang saatnya untuk jujur. Kita tadi berapa soal sih? Ada yang catat nggak berapa soal? 9. 9 ya, Rosa. Oke, 9. 9. Siapa yang benar semuanya 9? Angkat jempol sebelah kiri. Tidak ada. Sudah kita Tunggu. Si Agus jempol Sebelah kanan. Iya, oke. Oh, gak ada Nggak berarti. ada ya, sudah bubar aja ini. Oke. Lanjut ya. Siapa yang benar 8? Saya. Yeni, beneran lu Yen? Yeni. Wow. Yongki juga 8. Yongki juga 8. Ya udah berarti pemenangnya Yeni dan Yongki. Kita tepuk tangan. Kompak. Aku mau tahu. Yang benar 7 siapa yang benar 7? Yang benar 7? Oh, si Rosa. Siapa lagi? Rosa. Oke. Saya. Oh, Widi juga. Oke. Widi juga. Nanti aku mohon sama Elina biar pulsanya banyakan. Oke. Berapa nih? Oke, yang menang 6, yang benar 6 ada nggak? Berapa? Oh, Aling sama Siatli. Oh, Dennis Melisa 6. Hebat juga. Yang benar 5? Oh, Cece. Amel. Sorry. Amel. Oke. Yang nggak ada satupun yang benar ada nggak? Parah. Itu parah nih. Parah tuh. Itu gak ikut main, bukan Itu nggak ikut parah. main namanya ya. Oke, ya udah. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ayo bilang sama kiri kananku. Mari kita pertajam kejelian mata kita. Kok nggak ada yang ngomong sih? Mari kita pertajam kejelian kita. Oke, ya udah. Oke. Si Ana mana ya, Ana? Oh, Ana di sini. Nah, nggak kelihatan muka Muna soalnya. Nah, ya gitu dong. Oke. Oke deh. Jadi sekarang kita terima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu buat Elina. Terima kasih, Cece. Terima kasih. Sebenarnya ya soal Elina lebih susah lagi dari ini. Sampai aku bilang sama dia, kayaknya kalau soalnya begitu nggak ada yang bisa deh. Jadi aku ubah dengan yang lebih mudah sedikit gitu ya. Jadi kita thank you juga buat Elina yang menyediakan pulsa all operator buat kita semua. Wow. Udah pulsa ya? 10.000 ya. Oke, jadi nanti akan dihubungi langsung oleh Ibu Elina. Thank you banget buat sponsornya. Oke, nah kita sekarang siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Oke, welcome. Yang ada Dona di sini, ada Agus, ada Santo ya. Lalu Cik Jenny juga di sini. Oppo F11 Pro ini siapa ya? Oppo ini kan dulu sering masuk, siapa ya? Lupa. Iya, makanya siapa ya? Halo, Oppo F11 Pro. Asyang bukan? Alex. Oh, Alex. Ya ampun, Lex. Tunggu ya, gue ubah nama. Iya. Alex Kalimantan. Biar ingat. Oke, sip. Oke deh. Oke deh, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan dengarkan kesaksian, ya kita serahkan
gathering pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Oke, jadi nanti karena Angel akan bawanya pakai ukulele gitu ya, jadi saya nggak bisa mute nih kalian gitu ya. Jadi maksudnya pas selama present worship, jadi kita mute ya masing-masing. Tapi nanti ketika saatnya kita berdoa, saya rindu teman-teman boleh buka mute-nya. Oke, jadi karena saya udah nggak ada tangan lagi untuk melakukannya ya. Jadi kalian yang sendiri yang perhatikan. Oke, thank you banget. Lalu Oke, sekarang kita jadi lagu ini request gitu ya, dan saya rindu untuk lagu ini pasti sudah tidak asing lagi buat kita, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Bapa yang kekal, ya. Dia tidak pernah berubah, ya. Dia tidak bisa berubah, ya. Kasihnya itu selalu sempurna buat kita semua. Amin. Oke, kedengaran ya suara aku ya. Oke, yuk kita sama-sama siapkan hati kita nyanyikan sungguh-sungguh dari dalam hati kita menyembah Dia. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, yes Lord, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa kami, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, kita katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu
sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali dan kita akan menyembah Dia. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Mari kita boleh buka suara kita. Kau Bapa yang kekal. Oh yes Lord, kami bersyukur. Engkau pelengkapi kami dengan Tiada yang terima kasih Engkau Bapa, terima kasih Bapa, kasih-Mu yang kekal. Oh Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kasih-Mu yang begitu dalam dan begitu panjang. Kasih-Mu yang selalu kekal buat kami ya Bapak. Oh Bapak, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak. Kami tidak. Oh Bapak, jangan biarkan kasih ini hanya kami yang merasakan. Tetapi kasih ini juga dirasakan orang-orang yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan. Orang-orang yang belum berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Orang-orang yang belum juga surrender kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah kami semua di sini dengan dahsyat ya Tuhan, agar kami semuanya dapat memberitakan Injil Engkau, memberitakan bahwa Engkau mempunyai kasih yang begitu kekal buat kami ya Tuhan. Amin. Dan saat ini saya rindu sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, nanti sebelum kita mungkin akan mengulang ref lagu ini, saya rindu meminta satu saudari kita buat anak yang akan kesaksian. Ya, dia sudah persiapan juga, dia sudah mengetik kesaksian dia, dan saya sendiri juga sangat diberkati. Jadi saya rindu agar Ana boleh, karena dia yang request lagu ini ya gitu ya. Jadi biarkan kita rindu Ana bisa berbagi gitu ya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia saksikan. Oke? Silakan Ana, boleh di unmute, yang lain kita mute ya. Oke. Yes, terima kasih C Angel yang kasih kesempatan buat Ana untuk sharing sedikit. Ana hanya ingin cerita sedikit. Kita semua tahu Stella udah nggak ada. Kita sekeluarga juga terpukul. Stella dikubur itu ya di apa namanya kremasi pada tanggal 3. Pada Ana mau cerita pada saat hari Kamis kemarin tanggal 5 November kemarin ya, baru kemarin. Nah, nggak tahu kenapa begitu bangun tidur itu nggak happy gitu. Bawaannya tuh kok sedih gitu. Tanpa terasa tuh Ana
Padahal anak nggak lagi dengerin lagu-lagu rohani sih, tapi begitu bangun kok sedih banget keadaan itu habis cuci muka gitu kan. Anak bisa langsung nyanyi lirik, takkan kau biarkan aku berjalan hanya sendirian. Jujur anak juga nggak begitu hafal sih sama lagu lirik ini, tapi kok muncul aja lirik. Terus anak lanjutin pakai YouTube gitu kan. Nggak puas hanya dengan sebatas itu. Terus anak putar sampai 3 kali pakai YouTube. Saat nyanyi lagu ini anak teringat dengan perjuangan Stella waktu sakit. Waktu itu anak sama keluarga kan yang ngurusin pengobatan Stella dari setahun Stella sakit. Kita mengurus semuanya dari awal sampai ke dokter, check up, obat-obatan segala macamnya. Sampai di situ karena kepercayaan Ana dan keluarga juga berbeda kan. Jadi cara yang kami ambil pun tuh saat itu berbeda. Kalau Ana dengan kepercayaan Ana, Christine, adik Ana, Mama dan keluarga Stella yang memang Buddhis, yang memakai dengan cara mereka seperti mencari segala berhala, sampai Ahen yang belum mengenal Tuhan Yesus pun mencari orang pintar dan sebagainya. Sampai ada satu kali karena kita juga anak ingin membantu Stella gitu kan. Keluarga juga anak percaya mereka juga pengen Stella itu cepat sembuh. Ada satu kali karena itu Ana dan Christine tuh bertengkar karena hal ini. Karena cara kita yang berbeda gitu kan. Ana sampai dibilang fanatik gitu. Ana sedih saat bertengkar sama Christine, Ana sedih. Tapi Ana tetap percaya Tuhan. Tuhan aja yang tuntun deh. Karena Ana juga cuma sendiri kan dengan imannya Stella. Sedangkan keluarga yang lain kan dengan cara mereka gitu. Iya. Nah, saat itu si Ahen masih sibuk, nggak begitu banyak meluangkan waktu. Jadi hanya Ana sama keluarga yang ngurus semuanya. Sampai pampers semuanya. Stella pernah bilang, ingin sekali Ahen temenin kan, lebih ada waktu lah untuk Stella. Ana dan Jess berulang kali mengingatkan Ahen untuk lebih luangkan waktu buat Stella. Sampai ada satu kali kondisi Stella memburuk, Ana pernah cerita juga sama Cik Angel, sampai semuanya udah keluarga di Medan juga pakai Zoom untuk telepon kasih info kondisi Stella makin memburuk. Kita berpikir malam itu gitu kan, sampai keluarga semua udah ngumpul, Ana sendiri di situ. Ana juga nggak tahu Ana kok berani gitu sampai ngomong sama keluarga. Kita harus tanyakan sama Stella. Kalau terjadi sesuatu, Stella inginnya itu seperti apa? Nggak tahu, kepikiran aja gitu kan. Puji Tuhan sih keluarga nggak ada satupun yang menentang atau kok kondisi saat ini lu masih begini gitu kan, pada kayak gitu. Terakhir benar kita tanyakan, Ahen juga tanyakan. Terakhir dengan Stella mengetik sendiri saat itu. Stella nggak bisa ngomong malam itu. Stella nggak bisa ngomong. Dia juga nggak bisa nulis. Tapi Ana arahkan keyboard HP untuk dia mengetik gitu kan. Jangan sampai Ana yang ngomong gitu. Betul. Stella, semua sesuai dengan keinginan kamu apapun itu gitu. Nah, Stella WA ketik-ketik, Ana yang kirim pesannya ke keluarganya, dan Ahen juga ada di situ. Dan di situ dia mau tetap percaya dengan imannya bahwa dia akan berpulang ke surga di rumah Bapak gitu kan. Amin. Yes. Akhir keluarga semuanya terima. Amin. Lagu ini buat Ana ngerasa Bapak itu luar biasa.
Amin. Sewaktu Stella hidup, di mana waktu Stella butuh, penyertaan Tuhan tuh ada buat dia. Yes. Anak percaya kalau Stella tanpa penyertaan Tuhan, dia nggak mungkin bisa ngelewatin itu semua. Betul. Betul. Dimana Ana juga percaya Stella juga nggak sendirian menghadapi penyakitnya, semuanya itu sampai kita sewaktu masa hidupnya pun Bapak benar-benar nggak biarin Stella berjuang sendiri, berjalan sendirian. Sampai Stella nggak ada pun Bapak udah siapkan surga rumah di sana sama Bapak gitu. Maka, karena dia memang Bapak yang kekal gitu kan. Amin. Yes. Tuhan itu setia, nggak pernah mengecewakan. Seperti malam terakhir Stella sebelum meninggal, Stella meninggal pagi, malamnya itu biasanya Ahen kalau pulang itu cuma melihat, nanya keadaan, nggak berlama-lama, langsung sibuk yang lain gitu kan. Ana juga nggak tahu persisnya sampai nggak di samping Stella gitu kan. Tapi di malam sebelumnya itu Ahen satu malam itu berada di samping Stella sambil menunggu dia sampai tidur, dia mengelus tangannya dan bilang, "Mami tenang ya, Papi jagain Mami tidur. Papi nggak akan kemana-mana." Ana tahu ini juga doa Stella selama ini. Ya, itu keinginan Stella yang pernah Stella ucapkan juga sama anak kan. Mbaknya pikir kok nggak biasanya kok Ahen nungguin dan temenin sampai Stella tertidur. Karena keesokannya kan Ahen harus buka toko dan yang lainnya harus butuh istirahat juga, itu kata mbaknya. Keesok paginya saat Stella berpulang itu kata mbaknya dengan senyuman, Ana merasa Tuhan di akhir Stella mau berpulang pun Tuhan masih beri hadiah itu buat Stella gitu. Betul. Ana merasa melihat kondisi Stella ini, anak jadi merasa Tuhan, kalau kami tanpamu apa jadinya kami. Misalkan kalau memang anak pun meninggal, kalau nggak ada Bapak yang kekal, anak harus kemana? Nggak tahu harus berpulang kemana. Tapi dengan iman Stella yang ini, anak jadi melihat tenang gitu kan. Nggak usah takut. Karena kita juga pulangnya itu pulang ke rumah Bapak. Amin. Sungguh kasih Bapak yang begitu sempurna banget. Amin. Yes. Amin. Bapak yang peduli sama anak-anaknya. Amin. Bapak yang peduli dengan Stella. Amin. Amin. Semoga aja Ana percaya setiap doa Stella, walaupun Stella sekarang udah nggak ada, tapi doa Stella tetap Tuhan ingin jawab. Seperti kayak kemarin Ahen sempat ngomong kalau nanti anak-anak udah bisa ke gereja, dia mau ngantarin anak. Wow banget. Semoga ini jalannya jawab setiap doa Stella jadi benar, kembali ke jalan yang benar, mengenal Bapak gitu. Karena ini juga selama ini kan Stella ke gereja juga hanya sendiri membawa mobil dan anak-anak. Yes, kurang lebih seperti itu. Thank you, Ana. Intinya hanya Tuhan tuh sungguh setia sampai akhir hayat. Kita aja dia juga setia banget. Amin. Dia nggak pernah ngecewain. Amin. Amin. Oke, kita tepuk tangan yuk buat Ana yuk. Kita tepuk tangan juga buat pekerjaan Tuhan ya. Iya, dan saya percaya, iya, walaupun orangnya udah tidak ada gitu ya, maksudnya Tuhan itu
pasti akan gitu ya merealisasikan harapan Stella ya yang belum sempat terwujud, yang dia nggak lihat ya. Ya kayak Abraham, Tuhan bilang keturunanmu akan banyak gitu ya. Padahal Abraham selama hidupnya cuma lihat satu doang gitu ya. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Jadi kita berdoa agar setiap daripada kita ya melalui gitu ya berpulangnya teman kita, sahabat kita. Ya mungkin dia yang paling muda gitu ya kali di dalam sel group ini ya. Dia baru 27 tahun. Ya kita berdoa agar sungguh Tuhan yang terus juga terus bekerja dalam diri Ahen. Ya saya bilang Amin, amin. Dan juga Chandra yang sudah sedikit membuka hatinya biar Tuhan bekerja dalam hati mereka. Betul Berarti banget. janji Tuhan keluarga kita pun akan diselamatkan olehnya. Amin. Ya, juga buat Mama ya. Sebenarnya Mama Ana waktu si John, kita kan pergi 3 hari ya. Hari pertama malam itu cuma aku sama John yang pergi. John udah sempet tanya Mama, Ii dulu pernah bilang mau dibaptis. Dia bilang, iya gue mau, dia bilang kayak gitu. Ii masih dilarang susu nggak? Dia bilang, enggak, dia bilang kayak gitu. Ya, jadi aku merasa masih perlu ada yang harus di-follow ya gitu ya. Jadi kita terus ya berdoa ya. Kita percaya bahwa pemulihan itu terus akan terjadi ya. Jadi Stella itu sama sekali gitu ya, tidak sia-sia ya. Hidup dia itu walaupun hanya 27 tahun tapi hidup dia itu berharga ya. Ada artinya ya, sangat berarti bahkan. Ya, dan kita berdoa buat anak-anak mereka. Ya, anak-anak Stella ada 5 ya. Yang paling besar kelas 6 SD, yang paling kecil kelas TKA. Kita berdoa agar sungguh Tuhan terus menjaga hidup mereka. Oke. Jadi saya rindu kita sebelum saya serahkan kepada cici saya, ya hari ini saya bersyukur cici saya juga bisa datang sama-sama kita ya, bantu melayani kita. Nah, sebelum kita dengar, kita doa satu ya buat anak-anak Stella, buat keluarga Stella. Ahen itu suaminya Stella, ya mungkin ada yang nggak kenal ya. Lalu Chandra ini adalah adik Ana yang kecil ya, adik Ana yang cowok. Tiba-tiba pas sempat ibadah pernah ke gereja. Iya betul. Pas ibadah penghiburan tiba-tiba angkat tangan bilang dia pengen nyanyi. Totonya dia nyanyi lagunya. Itu sebuah surprise banget buat anak-anak. Pikir pada saat itu, saat di rumah duka benar-benar hanya Ana yang ini gitu kan. Sampai jujur Christine pernah berantem kan sama Ana, bertengkar gara-gara masalah karena kita beda ini. Sampai kemarin di rumah duka aja dia nggak mau masuk. Tapi Cece ya kan tahu Cece pasti melihat lah waktu awalnya Jesslyn sampai manggil ayo kita ya cuma doain Stella lu nggak masuk gitu kan ya orang lain aja masuk gitu kan. Terakhir dia juga buka hatinya terus untuk ikut bergabung seperti itu. Betul banget. Iya, jadi Tuhan itu melebihi gitu ya. Kemustahilan itu adalah isi kamusnya Tuhan. Oke, jadi bagi dia itu tidak mustahil. Oke, yuk kita berdoa satu lagi kita berdoa buat Cik Fafa ya. Kalau teman-teman juga masih ingat ya dulu dia pernah datang ke gereja juga di Anasegepuri. Jadi saat ini dia sedang menjalani kemo ya untuk kankernya. Ya, jadi aku berdoa kita berdoa biar Tuhan berkati dia. Katanya hasil terakhir sempat masuk ke otak, merambat ke otak dan sebagainya ya. Kita minta juga belas kasihan, Tuhan berikan kekuatan. Oke, yuk kita sama-sama buka suara. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan syukur setiap daripada Tuhan keluarga Stella buat Ahen. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus Tuhan menyerahkan Tuhan anak Stella, Ahen, Chandra, Tuhan mereka, kerohanian mereka. Para aku berdoa menyerahkan ya Tuhan Chandra juga, Papa Mama Ana, berkati Jesslyn, berkati segala keluarga ini, sayang pada mereka semua. Tuhan. Aku berdoa Bapak berikan Tuhan Yesus bekerja di dalam hati mereka, hidup mereka Tuhan, Bapak terima kasih kami boleh mendengarkan banyak kesaksian Tuhan. Berdoa menyerahkan Bapak juga buat Papa agar semua kuatkan dia Tuhan, agar di dalam Tuhan dalam Tuhan menjalani kemoterapi Tuhan, dia tetap Tuhan mengalami sukacita Tuhan, kasihkan mengalami bahkan penyembuhan dia Tuhan, mujizat ya Tuhan. Berkati Papa, berikan kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Kami serahkan juga buat setiap teman kami yang mengalami kelemahan, tidak bisa kami masihkan satu persatu dengan sungguh Tuhan kau berkati kami. Terima kasih kami berdoa terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkati kami dan siapkan hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengubah hari perkabungan menjadi sukacita.
Tuhan, kami tahu ya Bapa bahwa sungguh selalu ada Tuhan sukacita yang kekal Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Sehingga walaupun kami bersedih hati dengan kepergian Stella, tapi kami tahu kami akan bertemu kembali dengan dia suatu hari nanti. Dan Tuhan berkati kami bisa terus ikut Tuhan Engkau, Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan apa yang ingin Kau bagikan kepada kami melalui melalui Sylvia, melalui Cici Sylvia Tuhan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, karena waktunya agak molor, C, nggak apa-apa, nanti lu juga boleh molor lah, lebih 8 menit lah kira-kira ya. Oke. Ya udah, aku serahkan langsung ke Cici. Silakan. Oke. Thank you semuanya udah ada di sini, saking tegangnya membawa sharing di kesaksian sampai ke bawah mimpi semalam. Mungkin kalian boleh nggak usah mute kali ya? Apa emang kebijakan di sini harus mute ya? Nggak boleh. Nggak usah mute lah, jadi aku nggak merasa ngomong sendirian gitu ya? Ya, kalau lagi ngomong boleh, tapi kalau nyanyi jangan. Oh iya. Kalau gini aku maunya ada feedback. Iya. Oke, kita doa dulu deh. Cici nggak mau merasakan seperti penyiar. Nggak usah. Oke, kita doa dulu deh, yuk. Iya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sayang kepada setiap anak-anak-Mu di Sedu Kesaksian. Kau ingin berbicara dengan mereka, Tuhan. Kau ingin menjamah hati mereka. Kau tahu kebutuhan dari mereka, dan aku berdoa biarlah melalui anak-Mu Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu. Kau kuatkan yang lemah. Kau berkaya yang sudah kering. Kau tegakkan kembali bahu yang sudah turun. Terima kasih Bapa, bertahtalah, berhadiratlah, berkata-katalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, C, sorry C, ada ini NCY ini Nancy bukan? Mana sih? Oke, thank you. Oke, tunggu. Oke, ada teman baru ya, Nancy ya, kayaknya dari Sunter. Oke. Oh iya, teman gue Nancy. Oh ya, Nancy. Halo Nancy, sorry belum sempat welcome kamu. NCY ini Nancy ya, temannya Yeni ya. Halo. Oke, jadi yang bisa buka videonya, kameranya kalau bisa buka ya. Jadi kita bisa kelihatan mukanya. Oke, thank you. Kecuali yang nggak bisa, kecuali yang lagi di WC. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan, Cek. Ya. Oke, ya udah. Ya, jadi hari ini apa sih yang mau aku bicarakan gitu ya? Sinyal aku agak kurang bagus. Berkata sopan. Yes. Suara aku jelas nggak? Iya, agak jelas tapi tadi agak sedikit ini. Nggak apa, Cek? Ya, kau boleh keluarkan slide-nya deh, Cek. Oh ya, oke. Ya, jadi tema yang aku mau bicarakan hari ini adalah New Year Resolutions gitu ya. Ini menurut aku tema yang aneh sih gitu. Kenapa? Karena minta aku bawa topik sharing di sini gitu ya. Aku membayangkannya harusnya temanya apa gitu loh, penginjilan atau apa gitu. Tapi Tuhan tiba-tiba memberikan aku tema New Year Resolutions gitu. Mungkin bagi kalian, bahkan bagi aku juga, New Year Resolutions, aku takut Tuhan tuh salah kalender gitu. Tuhan ini baru bulan November awal. Kenapa sudah New Year Resolutions yang dikatakan gitu ya? Betul. Aku percaya Tuhan punya message bagi setiap dari kita semuanya gitu. Oke, next. Next ya. Oke, sekarang aku boleh survei dulu nggak? Menurut kalian New Year Resolutions yang paling populer tuh apa aja? Urusin yang badan. pernah kalian lakukan deh. Ngurusin badan katanya si Aling. Apa? Ngurusin badan. Ngurusin badan. Ya. Good. Apalagi? Apa? Alkitab. Oh, menyelesaikan pembacaan Alkitab, kata Melisa. Oke, aku stop dulu deh. Apa? Menyelesaikan pembacaan Alkitab. Oh, punya anak. Yang lain? Punya anak katanya. Punya anak. Punya anak. Yang pasti bukan gua. Oke. Lanjut. Gue juga bukan tuh. Ajak orang tua traveling. Apa lagi? Ajak orang tua traveling. Lagi? Mungkin yang cowok kali apa menurut kalian Sampo atau siapa? Punya usaha baru. Oke, apa lagi? Agus? Beli mobil. Oh, beli mobil. Ganti mobil. Oh, ganti mobil. Punya rumah baru. Beli rumah baru. Ini cici gua kayaknya ini apanya internetnya ini.
Tunggu bentar ya. Sabar. Oke. Internetnya. Ayo ngomong, ntar terkabul loh. Ya, boleh di chatting ya, beli rumah baru, apalagi resolutionnya. Bisnis baru. Bisnis Kayaknya baru. Cece masih out dulu baru masuk ulang. Iya, dia lagi coba pakai itu lagi. Gak apa-apa. Oke. Siapa ya? Widi. Saya. Apa? New Year resolution. Tambah seksi. Tambah seksi. Oke, amin. Haleluya. Kayaknya terbukti kok. Ya, oke. Aduh, dapat Dede. Dona. New Year resolution. Oh, lagi ini ya. Oke, kita tunggu Cici gue ya. Internetnya nih bener-bener. Sorry, tadi terputus. Iya. Oke, Cek, kita sudah doa penutup. Oke, aku kirimkan PPT-nya kepada kalian nih, saya akan baca sendiri. Iya. Oke. Ya. Ya, balik lagi. Jadi, oke, kita lihat ya, apakah pilihan kalian tadi ada di dalam survei terbanyak? Silakan ya. Iya, oke. Kita lihat. Ternyata banyak sekali orang kalau dipilih nomor 1, mereka akan memilih meningkatkan kesejahteraan fisik. Misalnya, hidup lebih sehat, lebih langsing, turun berat badan, berhenti merokok, buat yang merokok, mungkin yang minum-minum, berhenti minum-minum. Yang kedua, ada juga orang meningkatkan kesejahteraan mental. Oh, gue maunya tahun baru lebih berpikir positif, lebih enjoy life, itu juga bisa. Yeah. Ada yang di antara kalian begitu juga. Oke, nomor 3, apa lagi yang paling populer? Yeah. Meningkatkan kesejahteraan keuangan, mau bebas utang, gitu. Nah, mau menabung lebih banyak, ya mau investasi baru, misalnya. Lalu ada juga orang yang seperti tadi yang bilang siapa? Bisnis baru, meningkatkan karir, pekerjaan baru, buka bisnis baru, bekerja lebih baik. Dan terutama tentu anak Tuhan mau beribadah lebih sering, mau baca Alkitab selesain, mau lebih banyak sharing, mungkin mau lebih aktif atau apapun gitu. Iya. Nah, oke, next. Nah, pertanyaannya adalah siapa di sini aku boleh tahu nggak yang kalian pernah membuat New Year resolutions seumur hidup, biarpun cuma sekali? Pernah? Pernah lah pasti. Ada? Pernah. Pernah ya. Nah, sekarang aku tanya, dari antara kalian semua ini yang pernah tercapai? Pernah tercapai? Belum. Selesai gitu. Belum. Hampir. Oh, si Santo pernah ya? Kalau tercapai tapi goalnya meleset, loh, maksudnya jaraknya kita ngomongnya mau 1 tahun, ternyata goalnya 2 tahun baru goal gimana? Ya berarti itu tidak tercapai. Berarti kebetulan namanya New Year resolution, bukan New Year's resolution ya. Jadi, betul. Oke. Kita lihat faktanya. Ternyata memang benar 88% orang itu tidak berhasil dalam New Year resolution-nya. Ya. Dan hanya 12% orang yang berhasil melakukannya. Nah, itu termasuk Santo salah satunya ya. Kita berikan apresiasi buat Santo ya. Nah, kenapa banyak orang tuh ibaratnya maunya ada, tapi kok nggak berhasil gitu? Kenapa kita jadi salah satu bagian dari sana? Nah, tapi ada juga pemikiran orang lain begini. Mereka next ya. Iya, next. Kalau gitu, mending nggak usah bikin aja. Ada yang sudah pikir begitu? Udah. Gagal dari tahun ke tahun, mending nggak usah bikin aja lah resolutions. Udahlah, hidup mah mengalir aja, ya enggak? Yang penting gue jalanin aja lah hidup inilah, gitu ya. Aku inget banget, dulu aku pernah diajarin orang, aku dulu juga suka bilang begitu, hidup ini mengalir aja. Masalahnya, mengalir kan berarti seperti air. Air itu kalau dulu belajar IPA mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah atau sebaliknya? Dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tinggi ke rendah. Iya, jadi kalau kita mau hidup kita mengalir, berarti siap-siap saja kita akan turun ke tempat yang lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi jangan pernah lagi jawab, gue mau hidup gue mengalir aja. Jangan. Karena mengalir itu pasti turun. Gitu ya. Jadi buat kita semuanya, gimana dong? Apa yang mesti kita lakukan? Next. Ada sebuah pepatah yang bagus banget, yang aku sering banget dengar gitu, dari dulu sampai sekarang. Orang bilang, people don't plan to fail. Ya, orang tuh nggak ada. Siapa di sini yang punya rencana gue mau gagal tahun depan? Ada? Nggak ada. Tapi kenyataannya banyak orang fail to plan gitu.
banyak orang tuh yang gagal untuk berencana, ya. Aku mau sharing sedikit mengenai kata-kata ini. Jujur ya, aku tuh bukan orang perencana. Beda banget aku sama Angelia Sulaiman itu ya. Mungkin ada yang relate sama Cacia gitu ya. Cacia orangnya terencana banget gitu ya, sampai ngeri banget. Kita kalau ibaratnya ini masih bulan Oktober gitu, dia udah tanya, Cynthia kita makan di mana? Kate lah. Oh, pernah ya, aku buktikan. Ibaratnya aku tuh yang, Cynthia Natal aja belum. Dia sudah merencanakan sampai segitu jauh gitu. Tapi itu betul sih, iya. Oke, lanjut. Kan ya, mengerikan sekali gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang relate seperti dia gitu. Dan aku jujur banget, aku angkat topi, angkat apapun buat orang-orang seperti itu. Aku tuh adalah orangnya sebaliknya. Aku orangnya tidak ada planning. Pokoknya ibaratnya hidup ini spontan aja gitu loh. Aku cuma berpikir untuk 2 hari ke depan pun udah luar biasa. 1 hari ke depan. Semuanya tuh serba berantakan. Ada yang seperti aku nggak sih? Atau cuma aku? Saya. Oh banyak ya, terima kasih. Buat yang seperti Dennis, Cacia, Elina, kalian boleh. Okta. Dennis, Oke. Jadi kau tahu kan aku jadi ketua cell group di sini susah nih. Bukan, sebaliknya. Aku cuma mau bilang kalian, aku tahu perasaan kalian punya ketua cell group seperti itu ya. Mantap. Ya. Semuanya. Jadi memang benar. Tapi Ya. pertanyaannya adalah kita maunya gimana gitu. Aku selalu selama ini berlindung dengan kata-kata itu. Aku selalu bilang, sorry, gue bukan orang planning. Aku orangnya nggak konsisten. Gue orangnya nggak komitmen sampai sepanjang itu, nggak bisa. Tapi aku merasa Tuhan tuh nggak mau kita tuh pakai alasan seperti itu. Mau kata kita bilang kepribadian gue bukan begitu atau apapun, Tuhan tuh nggak mau excuse begitu. Jadi bilang sama diri sendiri kalau kamu yang seperti aku, no excuse, ya jangan banyak alasan. No excuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No excuse. Oke, next. Silakan. Ngeri banget ya. Oke, next. Oke, next. Ya. Oke, sekarang gimana nih? Gimana caranya berhasil mencapai New Year resolutions? Aku tanya sama Tuhan sih tadi sore, tadi pagi gitu ya. Kenapa Tuhan mau bicara New Year resolution sama saya kesaksian? Aku nggak tahu, aku nggak kenal banyak dari kalian gitu ya. Cuma beberapa doang yang aku maksudnya cukup sering komunikasi gitu. Lag lagi, Cece. Oke. Wah, ini ya para pendoa berdoa ya, berjaga-jaga. Setiap kali ini pembicara pasti ininya. Oke, kayaknya gue mesti telepon dia. Halo? Oke. Aku tidak tahu, kayaknya memang iblis kayaknya banyak mengganggu. Benar-benar, Cek. Karena kita sudah berkali-kali, Cek, itu. Ini mesti dimatiin ini. Yang ini mesti di-mute, yang ini. Sebentar. Iya, yang itu mesti di-mute ya. Tidak, masalahnya tiba-tiba komputer aku nge-hang. Aneh banget. Oh. Tidak pernah seperti itu. Aneh sekali. Wow. Oke, berarti kita semua adalah orang yang penting ya. Padahal aku baru mau menjelaskan kenapa. Nah, aku sign out dulu deh yang itu. Iya. Oke. Masih bergaul nggak? Udah nggak ya? Udah nggak. Iya, lanjut, Cek. Jadi maksudnya aku tanya Tuhan gitu loh. Maksudnya Tuhan kenapa mau bicara New Year resolution sama anak saksian gitu. Aku merasa pada saat tahun 2020 ini banyak di segmen kesaksian itu orang-orang yang sudah mulai patah semangat. Dalam artian kalian sudah berpikir untuk melewati tahun 2020. Udahlah tinggal 2 bulan, dilewatin aja tahun ini. Jadi anggap aja tahun ini tuh sudah tahun yang nggak dihitung aja. Mungkin banyak rencana yang gagal, mungkin banyak planning yang kayaknya nggak mungkin bisa sampai. Tapi Tuhan tuh mau bilang bahwa udah saatnya untuk move on gitu. Udah saatnya untuk merencanakan untuk tahun yang baru. Udah bukan saatnya lagi berkubang di lumpur mengasihani diri sendiri, udah saatnya untuk bangkit kembali gitu. Nah, jadi kita balik lagi. Jadi yang pertama, yang perlu kita lakukan bersama untuk kita bisa punya New Year resolutions adalah tentukan dan fokus pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Ya, maksudnya gimana? Banyak orang nggak tahu kalau kalian New Year resolutions-nya ada berapa. Kalau aku New Year resolution kalau nggak tulis lebih dari 5 kayaknya nggak kambuan, sayang gitu. Ibaratnya kayak nulis wish list.
Padahal bukan seperti itu. New Year resolutions itu bukan maunya apa. Tapi pertanyaannya adalah di tahun 2021 fokusnya apa? Ya, jadi jangan terlalu kemaruk, ibaratnya takut banget. Kayak misalnya 31 Desember nih, mau tulis New Year resolution. Kalau gua nggak nulis nih, banyakan dikit, takutnya Tuhan nggak dengar gitu. Ada yang begitu nggak? Iya, Ya, kadang-kadang kan. sih betul. Melisa ya. Melisa oke, kita tulis review. 1000 itu. 44 sih. 44. Jadi jangan gitu loh. New Year resolution itu bukan begitu. New Year resolution itu adalah gua mau fokusnya apa? Sederhana, hal kecil. Dan jangan pernah, kalau menurut aku, New Year resolution itu adalah sesuatu yang mengambang. Misalnya nih, gua mau lebih sehat. Itu sangat sulit terukur. Betul. Ya, lebih baik fokusnya adalah hal-hal kecil. Nih, aku sharing aja ya. New Year resolutions aku pernah atau nggak apa? Cuma 2. 1, menulis buku notes sampai habis baru boleh ganti buku baru. Mungkin bagi kamu resolusi macam apa? Ini, karena aku pilih itu Tuhan yang suruh aku tulis loh. Gini, aku tuh orangnya bosanan banget. Jadi aku kalau tulis, aku seperti Angel, aku suka buku notes, suka nulis gitu loh. Jadi kayak buku notes kecil gini, selalu aku punya tumpukan buku notes yang tidak pernah sampai habis. Jadi cuma tulis ya setengah, habis itu aku udah ganti buku lagi karena aku udah bosan gitu loh. Nah, Tuhan aku tahun 2017 kalau nggak salah. Aku disuruh tidak boleh ganti buku sampai buku itu selesai ditulis. Dan aku lakukan selama setahun penuh. Berhasil. Wow. Dan Tuhan sama aku apa? Sil, kamu bisa membuktikan bahwa kamu orangnya nggak bosenan. Aku selalu bilang, Tuhan aku bosenan loh, mana bisa aku pelayanannya konsisten, mana bisa aku pelayanannya setia, aku orangnya bosenan. Tuhan bilang, tulis buku notes sampai selesai, buktikan bahwa kamu tuh bisa, dan aku bisa. Selesai 1 tahun. Wow. Ya, lalu yang kedua, aku pernah tahun 2018 atau 2017 ya, sharing setiap hari firman Tuhan. Wow. Pada saat kita berapi-api, gampang banget sharing. Tapi pada saat dulu kan nggak bacaan firman Tuhan itu 1 hari 3 pasal gitu apa berapa ya? Yang bunyinya tuh cuma keturunan-keturunan. Pada saat bunyinya keturunan-keturunan, apa yang mau di-sharing gitu, benar nggak? Tapi Tuhan bilang apa? Aku mau kamu sharing, Sil. Setiap hari, dan aku benar-benar cuma pegang satu itu doang, 365 hari aku sharing, full. Dan Tuhan tuh bilang apa sama aku? Tuh kan, kamu membuktikan bahwa kamu bisa konsisten. Kamu selalu bilang kamu nggak konsisten, Sil. Kamu bisa loh, buktinya kamu berhasil. Jadi setiap kali ada tulis bilang sama aku, lu tuh orangnya nggak konsisten. Aku akan bilang, enggak tuh gue berhasil loh setahun penuh sharing. Amin. Jadi lagi gitu loh. Jadi buat kalian semua, jadi nggak usah terintimidasi dengan orang punya New Year resolution yang kayaknya keren banget nih, bisnis baru, atau misalnya rumah baru, atau menabung 200 juta. Nggak usah. Tanya Tuhan, Tuhan maunya apa nih dari hidup gue tahun 2021? Sederhana hal kecil, notes kecil. Kalau emang itu Tuhan mau latih, kenapa tidak gitu? Ya, jadi bilang sama diri sendiri, fokus, pilih yang paling penting. Ya, fokus, pilih yang paling penting. Amin. Yang kedua apa? Yang kedua, breakdown menjadi goal-goal kecil. Nah, ini satu lagi, breakdown menjadi goal-goal kecil. Ya, aku adalah tipe orang yang nggak bisa puas dengan, aku selalu kayak gini, gue mau turun atau 3 kilo setahun misalnya, atau aku maunya melayani sel grup aku berlipat ganda 2 kali dalam setahun ini, gitu ya. Itu bagus. Ingat, ada pepatah yang bilang, what get measured, improved. Artinya apa? Apa yang terukur, itu akan meningkat. Contoh nih, misalnya kita memperhatikan angka anggota sel grup kita. Oh, hari 12, minggu depan 13, minggu depan 7. Nah, apa yang kita ukur, terus akan meningkat. Tapi apa yang kita tidak pernah ukur, tidak akan pernah meningkat. Sama kayak berat badan aja. Kalau kita tidak pernah ukur, bablas saja tiba-tiba, kaget tuh, udah segitu. Jadi, kita harus punya goal kecil. Misalnya, gue mau belajar, mau selesai baca Alkitab. Ya. Sudah, jangan, good, goal jangka panjangnya itu, tapi pertanyaannya adalah selesaikanlah goal harianmu. Pecah-pecahkan jadi kecil-kecil.
Sehari-sehari aja. Dan pada saat sehari itu selesai, tepuk dadamu. Lewat hari ini. Besok baru ngomong lagi. Ya. Jadi breaknya ke goal-goal kecil aja. Mau bisnis baru, boleh. Tapi banyak nggak sih di antara kalian nggak tahu kalau kayak aku, mau bisnis baru ya, itu impiannya ada di kepala, tapi aku nggak menghabiskan, tiba-tiba seminggu lewat, 2 minggu, 3 minggu. Coba, misalnya kalian mau punya bisnis baru, plankan untuk setiap hari 20 menit untuk browsing mengenai peluang bisnis baru. Udah, gitu aja. Setiap hari 20 menit aja. Oh, alarm 20 menit, udah, oke. Besok lagi 20 menit. 20 menit. Apa yang kita cari, tapi kalau kita nggak sediakan waktu, udah deh. Tiba-tiba tahun 2027 masih belum punya bisnis baru juga. Ya. Oke. Lanjut ya, C. Ya. Oke. Yang ketiga. Ya, join komunitas yang positif dan mendukung. Ya, ini aku mau bicara lebih lama di sini. Banyak di antara kita, ya, umur-umur kayak kita lah ya. Kalian sama aku nggak beda jauh kan, 27 ya. 18 sih, 18. Yes. Oke. Ya. Banyak di antara kita sudah tidak lagi dalam komunitas, maksudnya gini, sorry, aku ralat. Banyak di antara kita yang banyak nggak di antara kalian sampai sekarang masih baca buku? Ada nggak? Selain Alkitab. Baca buku ada, saya. iBook. Ya, maaf, saya ralat lagi. Buku mengenai pengembangan diri, mengenai pengembangan usaha, personality, bukan komik atau novel. Ya. Si Santo bilang dia lihat YouTube katanya. Benar, lihat YouTube atau apa. Banyak orang ya yang mungkin yang seperti Santo, seperti Melisa, seperti siapapun di antara Elina. Suara apa ya? Ya, itu nggak banyak. Nggak banyak orang yang punya inisiatif mencari ilmu sendiri, benar nggak? Nggak banyak. Kebanyakan dari antara kita, pada saat kita punya waktu luang di luar kerjaan dan keluarga, apa yang kita lakukan? Pegang handphone, lihat Instagram. Benar. Nah, paling ngeri itu adalah scroll-nya itu loh. Instagramnya nggak menakutkan, scroll-nya. Krok, lewat 1 jam. Ya. Besok sudah tidur. Aku berhak dong dapat me time. Ya itu nge-scroll itu me time kita. Scroll. Atau ke samping story orang. Kita, betul. Jadi saat ini adalah bukan saatnya kita untuk punya waktu untuk mencari pelajaran, mencari ilmu baru. Sulit sekali gitu loh. Yang kedua adalah jarang sebenarnya nih. Aku kasih tahu kalian. Kita anak Tuhan, punya komsel, itu saking sudah lama ikut punya komsel, kita nggak menghargai. Maksudnya gimana? Contoh nih, kita sudah biasa tidur di ruang AC, benar nggak? Ya. Karena kita sudah biasa tidur di ruang AC, kita kalau ngelihat orang lain yang nggak punya AC, kita nggak ngerti, emang lu tidur panas ya? Gua enggak, lu. Adem tidur enak. Pada saat lagi musim kemarau, kita nggak merasakan apapun, karena adem kamar gua. Nah, pada saat sudah lagi mati lampu, baru kita merasa, gila panas banget sih ini nggak ada AC. Sama, anak Tuhan juga. Kita tuh dimanjakan sama kasih karunia Tuhan. Kita dimanjakan sama ketua kita. Kita dimanjakan sama lingkungan kita. Kita dimanjakan sama orang-orang sekitar kita. Jadi kita lupa, orang-orang di luar sana yang nggak punya komunitas, itu rasanya gimana? Coba deh. Aku kemarin banyak sekali ngobrol sama orang-orang yang mereka itu nggak punya cell group, nggak punya komsel. Sudah nggak punya komsel, COVID pula, nggak pernah ibadah online, nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengar khotbah juga cuma separuh. Dan aku tanya, gimana hidup kamu akhir-akhir ini? Ada yang bilang satu, hidup gue kering banget. Kering gimana? Iya, gue betean mulu, marah-marah mulu. Gue juga bingung kenapa gue marah-marah mulu. Itu satu. Yang kedua, ada yang bilang apa? Iya, Ci, gue merasa kayak hidup gue gak ada tujuan loh. Gue bingung gue mau ngapain ya. Kayaknya buntu banget gue. Kayaknya gak happy aja. Kata gue gak ngerti, gue gak happy aja. Yang ketiga, ada satu orang lagi. Kaya banget temen aku. Dia bilang apa? Lu gak tahu aja, gue gak bisa curhat aja sama lu gitu loh. Betapa banyak masalah hidup gue. Nah, kita, kalian di Sagap Kesaksian, kalian tuh punya ketua-ketua
punya ketua wilayah yang caring gitu loh. Coba deh, zaman sekarang seperti ini, berapa banyak orang yang pada saat kita ngomong, orang tuh ngangguk-ngangguk. Oh iya, ya. Oh, kenapa? Banyakan orang lebih banyak yang ngomong daripada yang dengar. Bener nggak? Ya. Tapi di Komsel, kita belajar untuk mendengarkan. Tersenyum, kita belajar untuk bagi kita semua anak-anak kesaksian, kalian berasa itu natural dong, emang bukannya begitu orang, tapi tidak di luar sana. Nah, banyak orang pada saat kita mau kejar New Year resolution kita cerita nih sama teman kita, lu tau nggak, cita-cita gua nih tahun 2021 itu menghabiskan notes gua akan ganti notes sampai habis. Hah? Kenapa lu? Tuhan soal suruh gua gitu. Kira-kira kalau nggak diketawain diapain? Kan dipikir error. Ih, error banget sih ada orang masa resolusinya notes. Padahal itu penting buat kita. Join komunitas yang positif itu sangat berguna, sangat mendukung. Aku percaya Rosa cerita sama Angel, gue disuruh Tuhan untuk bangun jam 6 pagi tiap hari loh, untuk doa. Apa yang Angel akan bilang? Good, lakukan Rosa. Mungkin kalau kita cerita sama teman baik kita pun, gue disuruh jam 6 pagi ya, bangun untuk ini. Mungkin teman kita akan bilang apa? Emang lu lalu ya, tidur kan lebih enak. Iya, ngapain sih? Dia mungkin nggak religius juga, mungkin dia pikir, udahlah, nggak usah terlalu gitu-gitu amat sih sama Tuhan, biasa aja lah hidup tuh, gitu. Tapi kita di lingkungan Komsel ini, kita tuh punya sesuatu harta yang orang lain tuh nggak punya. Dan itu kita harus manfaatkan habis-habisan. Ya, lingkungan yang positif, lingkungan orang yang mau mendengarkan, lingkungan orang yang peduli, itu adalah lingkungan yang mahal. Jadi, kalau kita punya New Year resolutions, joinlah di komunitas. Kalian sudah di tempat yang tepat. Nah, buat kalian yang sudah ada di tempat yang tepat, pertanyaannya adalah, betapa banyak teman-teman kalian di luar sana yang nggak punya ini? Aku selama 1 bulan terakhir, Tuhan tuh taruh di dalam hati aku tuh sempat mau menyerah jadi ketua sel group. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku sudah bilang sama Dewi, oh Melisa jangan, nanti kita private session aja Mel ya. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku mau quit jadi ketua sel group online. Nanti aja kalau sudah offline lagi, aku baru join. Kenapa? Karena aku saking frustasinya mengadakan Komsel online. Gue males banget bujuk-bujukin, yuk ikutlah, lu ikut kan di malam, ikut ya. Coba deh kalian anak-anak sel group yang masih harus ditanya seperti itu, bertobatlah anak-anak. Betul. Ya, itu membosankan sekali bertanya seperti itu gitu ya. Gantung saja di dinding. Kayaknya aku bilang, Tuhan kenapa gue harus ngemis anak-anak sel group aku untuk ikut gitu. Jadi aku memutuskan mau berhenti. Tapi akhirnya Tuhan mempertobatkan aku melalui khotbah-khotbah di hari Sabtu, di hari Minggu ditampar-tampar. Akhirnya aku bilang, oke Tuhan, aku bertobat. Aku mau kelola sel group lagi, tapi tolong kembalikan roh aku yang lebih besar daripada yang dulu. Dan Tuhan kasih aku ide apa atau enggak. Dia bilang apa? Sil, yang kamu perlu lakukan cuma satu. Ajak orang ikut Komsel. Aku bilang begini, yang pertama, siapa Tuhan orangnya? Nggak punya daftar nama. Siapa? Nggak ada orang. Caranya gimana? Lalu Tuhan bilang apa? Kamu cukup ajak mereka join komunitas kamu. Jadi seluruh format sel group aku ganti. Aku bikin jadinya temanya tema yang kayak gini, temanya nggak cuma, kalau dulu aku cuma tanya-tanya kabar dong, lu gimana Ros? Baik ya? Baik, gue juga baik lah. Lu ngapain aja? Lah orang di rumah terus, seminggu tiap hari ngomongin di rumah, gue di rumah, lu di rumah, gue di rumah. Habis banget, bosan kan? Bener nggak? Betul. Yang aku lakukan adalah, aku mencari, kalian bersyukur loh, kalian tuh di wilayah Angel loh, beneran. Dia tuh bener-bener, dia anak adik aku, tapi dia mentor aku. Dia mempersiapkan PPT dengan sangat luar biasa. Aduh, bener gue jempol deh. Setuju. Akhirnya aku belajar untuk mempersiapkan diri, dan aku mencari topik-topik yang menarik. Dan akhirnya aku kontakin teman-teman aku. Jumat malam jam 9, weekend ngapain? Ya nggak ngapain, komunitas gua aja. Ngapain? Komunitas gua, itu kita belajar hal baru, sharing-sharing, ngobrol, tambah teman. Lu di rumah juga nggak ada teman, ngapain aja sih? Kita sharing kadang-kadang isi buku, kita sharing
di tempat gua ada orang bisnis, ada karyawan, ada ibu rumah tangga, banyak banget. Lu bisa tambah networking lu. Nih, minggu ini kita mau bicara mengenai cara mengurangi stres, misalnya kayak gitu. Jadi satu persatu mereka bilang, ya udah boleh deh ikut. Ya ikut aja lah, pakai baju tidur aja nggak masalah kok. Satu ikut, satu lagi ikut. Dan akhirnya aku bikin mereka merasa, lu join aja komunitas gua. Lu ada komunitas nggak? Nggak ada. Wah, zaman kayak gini lu nggak ada komunitas, mati lu. Bosen. Suami nggak bisa diajak ngomong. Suami-suami, para suami-suami. Terlalu kasar, Ji. Terlalu kasar itu. Maaf. Belum selesai, Des. Belum selesai. Istri Terus sulit diajak pindah. ngobrol juga, gitu ya. Maksudnya bosen gitu. Nah, Dennis jangan ngomong inilah. Ya intinya orang tuh bosen gitu loh. Di rumah tuh setiap hari cuma chatting dong tuh bosen. Kalau join komunitas tuh akan bikin mereka tuh akan merasa lebih live. Dan benar-benar itu terbukti. Tuhan tuh mulai menghadirkan satu persatu orang ke Komsel. Dan aku jadinya sekarang ngajak orang Komsel nggak ada beban lagi. Kalau dulu belum ngajak udah mikir gimana gue baptis dia Tuhan. Gimana caranya aku harus katekisasi dia. Gimana caranya membalikkan pemikiran dia. Mikirnya udah jauh banget. Karena mikirnya jauh banget, mending gak usah ajak. Ribet. Belum lagi mikir gini. Tuhan nanti kalau Komsel gue banyak, nanti gue punya banyak masalah hidup gimana? Gue ribet dong. Mendingan jangan dibesarin besar grupnya, kecilin aja. Tuhan cuma bilang sama aku apa? Udah, jangan banyak bicara, ajak saja, sisanya aku yang kerja. Tuhan bilang begitu. Itu yang aku lakukan. Jadi teman-teman, New Year Resolution kalian butuh komunitas untuk mendukung, dan teman-teman kalian di luar sana butuh banget tertawa-tertawa seperti ini di hari Jumat. Ya, ajak. Lu bilang aja, lu join aja. Gua Katolik nggak masalah. Gue Islam ya nggak masalah. Orang lu belajar itu universal kok. Sisanya kita mau doa, boleh dong, nggak masalah. Gue nggak mau video, nggak usah, nggak apa-apa. Gue nggak mau ngomong, nggak usah, tiga panggil aja. Halo Ruth. Dia pasti nyawat, iya. Nah, itu udah ngomong kan? Lama-lama dia kan terbiasa gitu ya. Oke? Nah, yang keempat apa? Yang keempat ya. Nah, ini yang keempat, cari mentor. Be accountable to someone. Ya, maksudnya gimana? Kita kalau punya New Year Resolutions, misalnya kita bilang, gue mau baca Alkitab setiap hari. Carilah seorang yang kalian percaya, ya, yang kalian bisa laporan sama dia. Jangan GR, orang itu nggak butuh laporan kalian. Kita yang butuh dia. Kenapa? Karena pada saat kita merasa kita harus melapor pada seseorang, kita jadi nggak enak kalau kita nggak ngelakuin. Bener nggak? Ya. Ya, dibanding kita diem-diem aja. Gue mendingan New Resolutions gue diem-diem aja. Supaya kalau gue nggak berhasil, nggak ada yang tahu. Jangan, cemplungkan diri kita. Ya, bilang sama seseorang, bilang sama sel grup kalian, gue New Year Resolution gue mau ini nih, sharing tiap hari. Cemplungin aja diri sendiri. Pada saat kita lagi nggak mau sharing nih, udah jam 10 malam gitu kan ya, aduh kayaknya pengen nggak mau sharing ini hari. Ingat kan? Waduh, kan udah ngomong ya, malu lah kalau nggak sharing. Nah, cuma karena kebiasaan malu begitu, lama-lama kita jadi terbiasa. Kita, memang orang bilang, mau kaya harus dipaksa, miskin otomatis. Jadi kita harus belajar accountable to someone, cari mentor, cari ketua kalian. Nggak mesti ketua juga nggak apa-apa, teman baik kalian di sel group. Orang yang nggak bakal nanyain kalian, yang bakal mendukung kalian. Good, ayo lu lapor sama gue aja, gue juga lapor sama lu. Kita sama-sama saling jaga. Oke ya? Iya. Dan yang terakhir. Jangan menunda. Nah, kenapa Tuhan suruh dari November? Supaya jangan punya kebiasaan seperti tahun-tahun dulu. 1 Januari baru mau mikir New Year Resolutions-nya. 1 Januari kan biasanya apa? Bangunnya siang karena begadang. Ya kan? Iya, belum lagi kalau banjir. Kayak tahun ini. Kalau banjir, ya kan? Jangan lagi, Ci. Ya kan? Nanti udah bangun siang, banjir jam 2, jam 3, 5, tanggal 2 Januari. Tiba-tiba kita merasa 2 Januari kan udah nggak aci lagi nih. Udahlah, tahun 2022 deh. Baru gue bikin lagi New Resolution. Ya, jangan. Tuhan bilang, persiapan dari sekarang. Yeah. Kalau kita memang maunya sharing tiap hari, mau baca firman Alkitab tiap hari, kita mau ajak teman setiap hari, mulai dari sekarang aja, anggap aja besok sudah tanggal 1 Januari.
Kenapa? Karena pada saat kita 2 bulan kita siapkan, tanggal 1 Januari, mungkin New Year Resolution kita udah ganti, upgrade lebih tinggi lagi, karena kita sudah melampauinya itu sekarang. Amin. Yes. Amin nggak? Amin. Nah, lalu doakan. Perlu banget tanya Tuhan, Tuhan, apa yang perlu aku ubah tahun 2021 ini? Yang aku mulai dari sekarang. Aku merasa Tuhan itu dibanding kita memikirkan sesuatu yang besar gitu ya, Tuhan tuh lebih pengen ubah karakter. Ya, betul. Tapi dia mengubah karakter kita lewat kebiasaan yang kita perlu lakukan. Ya, seperti itu. Sharing tiap hari. Mungkin kita orangnya males. Tuhan suruh kita apa? Ya nggak tahu deh, aku juga nggak tahu kalian apa gitu loh. Tapi biasanya Tuhan begitu, dia mengubah karakter kita melalui kebiasaan satu kecil yang harus kita lakukan terus-menerus, tapi lama-lama kita jadinya berubah. Kayak gitu. Amin. Oke? Nah, terakhir, aku akan menutup dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, ini adalah firman Tuhan buat kalian semua anak kesaksian. Maklumkanlah hal ini di antara anak-anak kesaksian. Ya, bersiaplah untuk peperangan. Amin. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tuhan mau bukan cuma ketuanya yang maju dan tampil, tapi Tuhan mau semuanya. Baik kalian yang masih baru sekalipun, kalian semua tampil dan majulah. Amin. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Artinya apa? Gue cuma punya bajak, Tuhan. Tuhan bilang apa? Tempa. Gue jadiin itu pedang. Amin. Pisau pemangkas. Lu cuma punya pisau kecil banget. Tuhan bisa panjangin jadi tombak. Amin. Tempa. Dan biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, pahlawan melalui hal-hal kecil. Kita nggak usah pikir besar. Nggak usah pikir gue mau bikin KKR nanti. Tapi nanti boleh. Tarik mundur sampai hal terkecil yang kita bisa lakukan. Dan percayalah, pada saat manusia merasakan ada perubahan dari dirinya sendiri, suara di dalam hati dia akan bilang apa? Lu udah berubah. Bisa ini berarti. Tapi pada saat kita mau sesuatu yang besar dan kita tidak berubah, akan ada suara di kepala kita yang bilang apa? Lu mah mana bisa berubah, lu aja itu aja lu nggak berubah. Dan itu akan mematikan kita. Gitu. Ya. Jadi aku berdoa, semoga sharing hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, jadi sesudah ini mungkin ada breakout room, masih ada waktu nggak? Nggak tahu deh. Mungkin ya tergantung pertanyaanmu. Mungkin 5 menit aja ya, jangan lebih dari 5 menit. Breakout room-nya boleh nggak? Ya. Oke, mungkin ya pertanyaannya adalah apa yang mungkin setelah mendengarkan sharing ini yang kalian tuh kepikiran gitu loh, hal-hal kecil yang mungkin kalau yang sudah dapat gitu, yang mau untuk dijadikan New Year Resolution early sekarang ini. Oke. Kalau misalnya kalian belum dapat, yang kedua adalah resolusinya belum dapat, tapi mungkin dari 5 step itu apa yang dari 5 itu yang menurut kalian gue mau lakukan dulu. Oke. Itu 5-5-nya memang harus dilakukan, tapi misalnya yang gue mau merasa gue lemah di sana, gue mau cari yang itu gitu. Oke, siap. Masih ingat nggak 5-5-nya apa? Yang pertama apa? Ayo. Fokus. Apa? Fokus. Oh ya, fokus. Yang kedua? Goal kecil. Breakdown, goal kecil ya. Yang ketiga? Komunitas yang penting ya, yang mendukung. Yang keempat? Mentor. Ya, cari mentor ya, dan bertanggung jawab kepada seseorang atau sekelompok orang ya. Kelima, terakhir, jangan menunda. Oke? Oke, breakout room 5 menit mulai dari sekarang ya, sharingkan apa yang menjadi resolution saudara yang sudah kepikiran, yang belum kepikiran juga nggak apa-apa, masih ada waktu untuk memikirkannya, dan dari 5 langkah ini apa yang engkau inginkan. Oke, ya, Cayo, nanti balik lagi ya. Oke, thank you. Assign automatically. Oke. Oke. Sorry. Aduh. Oke.
Halo Rosa. Alex. Hai. Oke. Mungkin kalian nggak saling kenal ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini Rosa, ini Alex, ini dulu anak sel grupku juga waktu di Taiwan, tapi sekarang dia udah tinggal di Kalimantan. Oke, kedengaran? Kedengaran ya? Oke, Alex mungkin lagi sibuk karena barusan lahir seorang baby gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin dia sambil sibuk sambil dengerin juga. Oke, Rosa, ada kepikiran nggak untuk tahun 2021 mungkin kerinduan lu sekecil-kecilnya atau yang besar juga boleh ada? Tadi mungkin sambil Kayaknya sih lebih rajin doa kali ya, Bu. Oh, henhao. Iya, lebih rajin doa. Jadi maksudnya Enggak, kalau begini boleh nggak sih, Ci? Kan aku pernah ngomong mungkin aku bukan tipe orang yang rajin berdoa, bahkan berdoa aja jarang, tapi hati aku tuh percaya. Gue berpengharapan sama Tuhan gitu loh. Kadang gue nanya, emang harus diungkapkan terus ya gitu. Kayak tanpa gue ngomong, Tuhan pun tahu apa yang gue rasa, apa yang gue mau gitu. Ngerti. Ya, gue malas berdoa kadang-kadang. Soalnya kadang gue mikir, Tuhan kok gitu loh. Tuhan ngerti gitu loh. Salah ya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya Rosa yang kamu ngomong itu nggak salah. Sebenarnya firman Tuhan juga ada bilang, kalau sebelum berdoa pun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah tapi memang berdoa itu bagusnya ya, dan terus terang ya, berdoa itu bukan berarti harus pasti buka suara. Kadang-kadang kalau kita berdoanya di rumah sendirian, mungkin kalau kita buka suara, atau mungkin kalau pas rame-rame kita nggak enak buka suara, itu nggak apa-apa. Tapi berdoa dengan buka suara juga ada kelebihannya, itu bantu kita fokus ya. Karena kalau kita cuma tutup mata, doa dalam hati, kita sering hilang fokus, bahkan mudah ngantuk ya. Itulah kenapa doa kadang-kadang dilatih untuk bisa buka suara untuk bantu kita fokus. Oke, satu. Kedua, jadi mengenai rajin berdoa atau enggak rajin berdoa, aku merasa gimana pun juga Tuhan itu berkomunikasi kepada kita lewat doa dan firman Tuhan ya. Jadi kalau baca Bible itu artinya kita dengar Tuhan ngomong apa sama kita. Tapi kalau doa itu Tuhan dengar kita ngomong apa sama dia. Ya, jadi dua-duanya itu penting ya. Jadi Rosa nggak usah muluk-muluk dulu ya, kayak tadi Ciciku bilang, goalnya kecil. Lu mulai dari 5 menit dulu. Lu jangan pikir harus setengah jam, jangan. Mulai dari bulan November ini masih sisa berapa hari? Ini kan tanggal 6 ya. Masih ada sisa 24 hari. Lu boleh pakai alarm, lihat, kan aku tahu lu ibu rumah tangga, gue juga ya. Jadi kita tahu kita tuh sibuk gitu loh. Jadi lu boleh cari waktu yang lu merasa biasanya lu nggak diganggu oleh siapapun juga. Misalnya taruhlah jam 9 pagi misalnya. Nah, oke, lu cari posisi tempat yang lu lebih enak, oke? Dan lu setting alarm 5 menit. Mulai dari minggu ini 5 menit gitu loh. Oke? Jadi 5 menit, dan setelah dia alarm bunyi, udah, lu sudahin lo. Yeay, jadi lu udah happy. Wah, lu berhasil. Nah, kalau lu sudah bisa seminggu, gue yakin, lu nanti minggu berikutnya, lu pasti pengen jadi 10 menit. Nah, nanti tambah lama tambah naik, tambah lama tambah naik. Tapi belajar konsisten mulai dari hal yang kecil. Jadi ketika lu sudah konsisten dan lu sudah menikmati hubungan itu, sudah bukan masalah lagi. Doa itu harusnya gimana, buka mulut atau tidak buka mulut, mau berapa lama, itu sudah bukan masalah lagi, karena itu secara natural. Amin. Oke, ini kayaknya waktunya udah selesai ya, kita mesti live dulu ya. Kita live dulu ya. Oke, ya. Loh, sama saya. Hai. Kian link.
dia duluan. Kita super kilat. Good, Hah? bagus. Udah ya? Oke, close voting. Ya, kita tunggu dalam waktu 1 menit semua akan balik lagi ke sini. Thank you buat kesabarannya. Wih, Agus. Hai. Halo, Agus, tadi lu panggil gua ya? Iya, suaranya kecil sih. Hah? Suaranya kecil, suara aku. Ini suara si Cilina juga kecil. Oh. Jadi mereka ngomong apa aku nggak ngerti. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, bentar lagi akan balik. Dona cocok banget loh rambut begitu, Dona. Cocok Iya, banget. bagus, loh. cantik banget ya. Bener-bener bagus banget loh. Iya. Cocok banget loh. Ini lagi ngetren ya, poni lagi ya. ABG kan, Ci? 17 tahun. Iya. Ini. Poni deh. Oke. Guys, sebelum kita ini tutup ya dengan doa dan sedikit pengumuman, kita foto dulu boleh nggak? Oke, kita foto dulu yuk. Tadi ada temennya di depan. Oke, kita foto dulu. Oke, aku pengen kita fotonya ada tanda gini ya, yes gitu loh. Oke, boleh ya, semangat ya. Oke. Cijen nanti kita lanjut. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu gua 10 detik. 10, 9, 8, 7. Oke, good. Oke, tadi siapa yang sudah terpikir kira-kira salah satu resolusinya apa? Boleh? Angkat tangan yang sudah terpikir. Oke, Elina, ya, Melisa, Denis. Tadi Rosa juga Uco ya, dia punya resolution. Oke, ada yang belum terpikir? Ada? Ada juga yang belum terpikir. Oke. Jadi saya akan kasih waktu ya. Saya tidak akan melepaskan kalian. Tolong dipikirkan ya seminggu ini ya. Seminggu ini tolong dipikirkan. Oke. Jadi setidaknya ada 2. Ya gimana Cih? Silakan. Sebentar, aku tambah sedikit aja. Ya silakan. Ya. Pada saat New Year Resolution itu kita pasti akan bisa gagal. Mungkin bisa gagal. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun misalnya kita hari ini harusnya sharing, tapi kita nggak sharing gitu ya. Besok anggaplah tanggal 1 lagi gitu. Jadi jangan terlalu pegang. Udah gagal nih, tahun 2022 lagi deh, jangan. Jadi udah nggak apa-apa. Tuhan bilang it's okay, jalan lagi, mulai lagi gitu aja. Oke. Jangan jadi alasan kita. Ya. Jangan jadi alasan nggak datang sel grup ya. Jangan pikir gue nggak tahu lu malu orang ya. Oke. Ya udah. Ngeri banget. Oke. Jadi aku rindu ya, kita punya goal. Ya, aku ingat si Yopi juga pernah sharing ya, Santo juga pernah sharing ya. Tanpa goal itu kita nggak tahu tujuannya apa. Ingat loh, aku sendiri sudah mulai dari bulan Juli, aku punya goal untuk turun ya, lebih sehat sesuai dengan timbangan yang harusnya buat aku gitu. Ya, dan sekarang aku masih ada sisa 3 kilo ya, masih ada sisa 3 kilo. Dan itu aku mau capai sebelum bulan Mei tahun depan. Jadi itu salah satu resolution aku. Jadi aku mulai dari bulan Juli ya. Jadi itu perlu waktu. Jadi tolong biasakan mulai dari sekarang, oke? Mulai dari sekarang, Cayo. Dan oke, kita tepuk tangan sekali lagi yuk buat Cece yuk. Siapa yang diberkati? Jempolnya. Yes, oke. Lain kali datang lagi ya Cece. Boleh. Pasti ya. Iya, Cici adalah salah satu pembicara favorit gue ya. Gue selalu bangga menerjemah dia di ibadah Mandarin. Oke, aku percaya itu salah satu ini passion dia. Dia bahkan speaker yang lebih baik dari gue itu sudah pasti. Oke. Sekarang saya mau sedikit pengumuman ya, karena gathering. Aku rasa aku tetap perlu pengumuman. Tolong tunggu saya 5 menit saja. Dan oke, sorry, karena kok ketutup. Oke, karena ini sesuatu yang penting juga. Sorry banget. Bentar ya, tunggu bentar. Oke. Oke. Sekarang Zoom. Oke, aku share screen. Oke, share screen. Oke, ya. Kasih aku waktu 5 menit. Oke, saya mau kalian tepuk tangan buat 13 orang yang berhasil menyelesaikan hit tahap 1 ya. Ada aku, ada Susu Amin, Melisa, Tita ya luar biasa ya, sambil jaga
Baby yang masih bisa ya. Yenling, Okta, Agus Iksan, Sarto, Yeni, Siatli, Yen Yopi ya. Lalu Elina dan juga Christine. Oke. Yeay. Oke, jadi hadiahnya nanti akan dikirim. Loh, itu bunyi apa ya? Boleh nggak tolong? Oke. Bunyi apa sih? Oke. Jadi apa namanya? Ciayo untuk hit tahap kedua ya. Jadi terbuka untuk umum. Jadi di sini saya sudah siapkan gitu ya. Apa saja yang harus dibaca. Itu bunyi apa sih? Oh ya udah. Gue matiin dulu deh. Oke. Jadi apa namanya? Jadi teman-teman gitu ya yang masih pengen coba ikut gitu ya. Ini juga salah satu melatih iman kita. Halo Nancy. Ya, jadi ada perjanjian lama, perjanjian baru ya, kita bisa baca dan apa namanya? Sekali ada waktu baca, sekali ada waktu baca, sekali ada waktu baca. Ya percayalah, ya tiada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Oke. Oke, yang ketiga kalau kalian tahu biasa aku ada rema bulan November ya. Tapi kali ini aku pengen pakai rekam ya dan aku akan upload ke YouTube. Jadi apa namanya supaya hari ini bisa fokus ke sharingnya ciciku ya. Jadi nanti tolong disimak, diterima, direnungkan, diaminkan, diklaimkan dan dilakukan. Amin. Ya, jadi nanti tunggu saya kalau bisa besok saya akan rekam dan saya akan upload ke YouTube. Lalu yang keempat, minggu depan saatnya sel group wilayah masing-masing ya dan saya akan ke Segup Puri ya. Jadi tolong buat Jenny juga, Susu Amin dan sebagainya. Oke, jadi buat teman-teman kita siapkan pelayanan kita sebaik-baiknya. Oke, kita hargai setiap kali ada kesempatan untuk melayani ya. Dan yang berikutnya untuk minggu ketiga nanti Ko Arianto akan datang ke kesaksian gathering ya. Dan siapa lagi bawa motor itu ya. Oke, jadi di minggu ketiga Koar akan datang bawa firman di gathering dan kita edisinya early Thanksgiving ya. Katakan early Thanksgiving gitu ya. Early Thanksgiving. Karena November minggu keempat itu kita Thanksgiving kan, tapi kita early ya, early Thanksgiving. Yes. Jadi saya rindu setiap daripada kita juga boleh hadir tanpa terlambat. Amin. Ya, jadi kita rindu juga bisa menyambut gitu ya buat Pak Gembala ya. Mungkin ada Bu Gembala juga mungkin ya. Aku rasa akan datang bersama-sama. Nah, karena itu saya rindu banget gitu ya untuk melakukan satu gerakan yang mungkin akan merepotkan saya sendiri, tapi aku pengen gitu ya, maksudnya kita belajar untuk rekam video dalam bentuk potret itu jadi lurus ya. Benar nggak sih potret itu lurus ya, benar ya? Iya, potret itu berdiri, Ci, berdiri. Ya, berdiri. Jadi dress code-nya putih, kalau bisa rapi, bersahaja. Ya, ada yang manggil gua? Harusnya jangan potret, Ci. Oh, jangan potret ya justru ya? Harus kalau mau masuk ke YouTube harus atau maksudnya mau lihat tuh harus landscape. Oke, landscape. Sorry. Oke, ubah ya. Ini ketahuan kan gua nggak pro. Oke. Jadi dalam bentuk landscape, dress code-nya putih, rapi, bersahaja ya. Dan setiap orang maksimal 5 menit ya, tolong jangan kasih gua 50 menit, oke? Lalu kirim aja pakai WA atau email ya, paling lambat Jumat depan. Ya, aku rindu kalian bisa merenungkan seminggu ini gitu ya. Yang disyukuri di tahun 2020 ini apa? Yang pertama, apa sih yang Tuhan beri buat kamu di tahun 2020 ini? Kedua, apa sih yang Tuhan ambil ya dari dirimu di tahun 2020 ini? Oke? Jadi apapun ya yang terpikir ya, mungkin sifat jelek atau apapun gitu ya. Yang ketiga, pemulihan apa yang sudah atau sedang engkau alami? Ya. Ada nggak ayat firman atau lagu yang menjadi pegangan untukmu yang Tuhan kasih di tahun 2020 ini? Yang keempat, seseorang siapa yang paling ingin kau ucapkan terima kasih? Why? Ini why ya, why dan mengapa gitu ya. Jadi saya rindu nanti PowerPoint-nya saya akan kirimkan ke kalian untuk kalian pikirkan. Beneran deh, kalian belajar bersyukur itu sebenarnya untuk kebaikan kalian sendiri. Jangan pikir gua Tayo Sucian untuk lihat semuanya gitu ya. Tapi gua sebagai gembala, aku pengen tahu maksudnya apa sih yang kalian alami setahun ini. Karena mungkin nggak sempat satu-satu di telepon gitu ya. Jadi apa sih yang Tuhan sudah kasih dan apa yang Tuhan ambil gitu ya. Jadi karena seperti Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oke. Lalu yang ketiga, pemulihan seperti apa? Ayat pegangan apa, firman apa, lagu apa, dan terakhir adalah siapa seseorang yang paling ingin kau syukuri. Tolong direkam dalam waktu 5 menit, ya kirim ke Angel, jangan kirim ke grup dulu, ya nanti kalau bisa kita gabungin jadi satu, itu menjadi satu memori buat kita di masa-masa pandemi ini, tapi kita menjadi anak-anak yang tetap
bisa bersaksi dan bersyukur karena kita anak-anak kesaksian. Amin ya. Jadi saya akan ingatkan lewat ketua-ketua ya, jangan takut Angel, saya aduh apa gimana, nggak apa, ngomong aja, lu pasti akan tahu. Angel, aku cuma bisa ngomong 2 poin juga nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya jangan lebih dari 5 menit supaya tidak terlalu panjang. Ngerti semuanya? Oke. Jadi kira-kira seperti itu dan kita akan berdoa. Cek kalau gitu boleh minta Cici tutup doa nggak? Oke. Ya, oke. Yuk kita berdoa ya semuanya. Ya, Tuhan terima kasih, kan bersyukur Tuhan untuk momen malam hari ini. Tuhan kami percaya Tuhan setiap langkah kami, Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang menerangi, Engkau Tuhan yang menguatkan. Tuhan aku merasakan Tuhan Engkau di samping kami, Engkau ciao, Engkau menyemangati setiap dari kami Tuhan. Kami tahu kami punya kesempatan, kami tahu kami punya harapan, kami tahu Tuhan kami bisa bangkit lagi Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah supporter terbesar kami, Engkau adalah pendukung kami, Engkau bahkan menggendong kami, dan Engkau mengeluh-ngeluhkan kami Tuhan, karena Engkau begitu bangga kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak kesaksian Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan segala pergumulan mereka Engkau tahu, tapi Kau mau bilang anakku, stop mengasihani dirimu, stop diam, saatnya bergerak, majulah, song-song masa depan yang penuh harapan, bangkitlah para pahlawan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dan welcome Thank you, sekali lagi Ce. buat Nancy. Halo Nancy, Iya, boleh thank you, Ci. Halo. Ya, halo Nancy, ini temannya Yeni ya. Iya. Nen. Oh, Kita WA ya. iya, iya. Waduh. Gua juga jar, gua kenal. Ya, lu kenal. Oke. Ya Nancy, welcome lagi ya, baik Iya, di thank you, Twitter Ci. ataupun di gathering. Oke, jadi minggu depan kita sanggup masing-masing, Angel ke Puri, lalu minggu depannya lagi kita gathering bersama, lalu ada koar, aku rasa akan ada Cian juga ya bersama-sama dengan kita edisi early Thanksgiving. Jadi tolong disiapkan Thanksgiving ucapan syukur untuk Tuhannya. Oke, boleh? Yuk. Bye bye semuanya. Bye semuanya. Thanks for sharing. Bye bye. See ya. Doain ya. Bye bye. Thank you, Ce. Thank you, Ce. Ayo, sanggup malam. Bye bye. Thank you, Ce. Ya, bye bye. Bye.